bahwa menuntut ilmu itu tidak akan ada ujungnya kecuali kematian. Tuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, saya berpesan kepada Anda, pentingnya ilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita lebih dari segala-galanya. Tidak mungkin orang beriman kepada Allah tanpa dia mempunyai ilmu pengetahuan. Tidak mungkin dia akan diterima amal ibadahnya tanpa dia mempunyai ilmu pengetahuan. Tidak mungkin dia akan diterima di hadapan masyarakat tanpa ilmu pengetahuan. Itu makanya baginda Rasul mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu itu. Kalau Anda ingin menguasai dunia, maka Anda juga harus mempunyai ilmu pengetahuan. Kalau Anda ingin sukses nanti di akhirat, maka tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Kalau Anda ingin kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, fid dunya wal akhirah, maka juga Anda harus mempunyai ilmu pengetahuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Untuk kata-kata penghormatan, saya numpang kepada pembicara-pembicara terdahulu karena mengingat sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Tentunya kecik dak disebut namo, gedang dak pula disebutkan gelarnya. Kecik sakti, gedang betuah, seluruh kita yang hadir di Pondok Pesantren Modern Al-Makiyah ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, siang ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah masih tercurah kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Buktinya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di sini dengan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dengan tekad yang sama, dengan niat yang sama. Kita hadir dalam acara yang sangat barokah ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bukanlah sesuatu hal yang sia-sia, tetapi merupakan pertemuan yang sangat barokah yang selalu didoakan oleh seluruh malaikat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian selawat dan salam mari pula sama-sama kita kirimkan kepada putra Abdullah
buah hati Aminah, kekasih Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana nanti tidak lagi berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, kecuali nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selaku orang yang mengikrarkan dirinya menjadi orang yang beragama Islam, yang mengikrarkan dirinya menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tentunya Rasul yang menjadi utusan Allah, yang merupakan suri teladan bagi kita, yang memberikan syafaat kepada kita, tentu wajar orang yang mencintai baginda Rasul itu selalu mendoakan beliau. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak untuk membacakan selawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak banyak yang harus saya sampaikan pada siang hari yang berbahagia ini. Kenapa tidak banyak? Karena cuaca sudah agak mulai panas Pak Imam. Sudah saya lihat kipas-kipasnya. Tinggal lagi ada beberapa pesan barangkali. Kalau tadi mudir pondok pesantren yang kita cintai ini di dalam khutbatul wadanya itu memberikan nasihat kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, saya cuman akan membicarakan sedikit. Apa itu? Hanya sekedar menambah dari apa yang sudah disampaikan oleh yang terhormat mudir kita tadi. Apa itu? Pertama, terhadap anak-anakku sekalian. Itu dulu. Saya ngadap ke Siko dulu. Anak-anakku sekalian, Rasul mengajarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu itu tidak akan ada ujungnya kecuali kematian. Tuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, saya berpesan kepada Anda, pentingnya ilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita lebih dari segala-galanya. Tidak mungkin orang beriman kepada Allah tanpa dia mempunyai ilmu pengetahuan. Tidak mungkin dia akan diterima amal ibadahnya tanpa dia mempunyai ilmu pengetahuan. Tidak mungkin dia akan diterima di hadapan masyarakat tanpa ilmu pengetahuan. Itu makanya baginda Rasul mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu itu. Kalau Anda ingin menguasai dunia, maka Anda juga harus mempunyai ilmu pengetahuan. Kalau Anda ingin sukses nanti di akhirat, maka tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Kalau Anda ingin kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, fit dunia wal akhirah, maka juga Anda harus mempunyai ilmu pengetahuan. Itu bukan hanya tertuju kepada ilmu agama saja. Ilmu pengetahuan itu bukan hanya umpamanya ilmu fikih saja, bukan tafsir saja, bukan hadis saja, bukan arut saja, bukan nahu saja, bukan sorab saja, bukan balaghah saja, apalagi banyak itu saya rasa. Ini Pak Kua kok hafal nama-nama kitab-kitab kuning? Iya Pak, karena saya juga pernah mondok dulu Pak, sebentar, 7 tahun. Saya dulu juga pernah mondok sebentar, 7 tahun. Anda cuman 6 tahun anak-anakku sekalian. Yang 10 orang tadi ya, 10 ya. Anda cuman di pondok pesantren Makiyah ini itu cuman 6 tahun. Saya di pondok pesantren Mustofawiyah dulu di Purba Baru sana, di Medan sana, itu 7 tahun.
Dari tamat SD masih kecil banget saya diantar oleh ayah saya ketika itu, belum tahu apa-apa. Kemudian diajarkan mandiri Pak, tinggal di pondok-pondok yang ukurannya 2x3, yang ketika itu masih atap rumbio Pak. Tahu rumbio Pak? Atap rumbio, kemudian dinding dan lantainya itu terbuat dari bambu yang dipecah-pecah. Gogat, kalau dibasuh di Medan itu gogat namanya. Artinya bambu yang dipecah-pecah itu Bapak Ibu. Model itulah. Lantainya seperti itu, kemudian dindingnya seperti itu, kemudian atapnya atap rumbio. Kalau bocor dikit tinggal tempel saja dari dalam supaya air tidak masuk. Bapak Ibu sekalian, begitulah perjuangan untuk menuntut ilmu. Begitulah perjuangan yang dilakukan oleh para alim ulama kita. Begitulah cara mereka ulama-ulama besar, orang-orang besar, bagaimana cara dia untuk mendapatkan ilmu itu. Untuk mendapatkan ilmu, anak-anakku sekalian, tidak bisa dengan bin salabin abragadabra saja, tidak bisa dengan sedemikian saja, akan datang saja umpamanya seperti kepada baginda Rasul. Kalau Rasulullah kan dia tidak pernah masuk pondok pesantren Makiyah, dia tidak pernah masuk pondok pesantren dimanapun Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa? Karena dia langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu makanya ulama-ulama besar, orang-orang besar itu semuanya adalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Tidak mungkin Safwandi yang badannya gemuk berdiri di sini kalau dia tidak melalui proses menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak mungkin saya akan jauh-jauh merantau dari Pasaman sana Bapak Ibu, di ujung Sumatera Barat, kemudian saya ditempatkan untuk bertugas di Kecamatan Tengah Ilir ini kalau tidak melalui proses pendidikan dan proses menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, jangan Anda bangga, jangan Anda bangga sebagai alumni Al-Makiyah, hanya Anda padakan ilmu hanya sekedar tamat di pondok pesantren ini saja. Belum, kecil. Oh, saya kan Pak Ustadz sudah bisa untuk mimpin kulhu tahlil. Agama ini bukan hanya untuk kulhu tahlil. Agama ini bukan hanya sekedar untuk membaca barzanji untuk orang turun mandi. Tapi bagaimana alumni Al-Makiyah ini bisa berkiprah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu baru nanti Anda absah menjadi alumni pondok pesantren modern Al-Makiyah ini. Tapi kalau Anda umpamanya sebagai alumni dari pondok pesantren Al-Makiyah ini jadi sampah masyarakat, maka itu Anda tidak lebih baik daripada yang berkaki empat. Itu agak makin lama agak keras sedikit. Oh, kata orang tua. Ini kata orang tua. Pak Ustadz, Pak Kua, tentulah iyo. Tamat dari pesantren bisa kuliah. Itulah orang tua saya ketika itu, yang tinggal di menompang di rumah-rumah orang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pindah ke sana, usir orang dari sana, pindah ke sini. Ada orang yang kasihan, pindah lagi. Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Tapi saya bertekad, adik-adikku yang diwisuda hari ini, saya bertekad ketika itu, ya Allah, saya akan berusaha untuk membangkitkan batang yang terendam ini. Gitu. Kalau dulu bukan main, ada yang hidup sampai sekarang Bapak Ibu. Yang waktu itu saya masuk memilih pondok pesantren ketika itu, apa katanya Bapak Ibu sekalian, kalau tamat nanti Sofwandi itu sampai kelas 7 potong kuping saya ini, katanya. Masih hidup orangnya. Siapa itu? Masih sepupu saya lah.
Nyo yang ngaci kita tuh Bu, Pak, itu dak ada orang lain dah. Itu dulur kita dewek lah. Betul apa tidak? Keleloan budak ke? Tukang lah nyekel anak-anak jauh-jauh. Hidup macam kau lah. Kan gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang seperti itu saya anggap adalah orang yang tidak bertuhan, karena yang mengatur kehidupan kita ini sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, makanya jangan pernah ragu untuk menyekolahkan anak, jangan pernah untuk mengeluh untuk menyekolahkan anak, karena anak yang Bapak titipkan di sini merupakan investasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau umpamanya Bapak punya harta yang banyak, punya kebun sawit yang puluhan hektar, punya kebun parah umpamanya yang ratusan hektar, yang hasil per bulannya umpamanya ratusan juta, ketika Bapak sudah ada di alam kubur, masihkah berguna bagi Bapak itu? Tidak lagi, Pak. Apa yang kita harapkan ketika itu, Bapak Ibu sekalian? Yang kita harapkan adalah tengadah tangan dari anak-anak kita yang dulu anak cucu kita yang telah pernah kita titipkan pendidikan agama. Kalau tidak bisa kita ngajar dewe, mungkin kita titipkan ke pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini adalah termasuk orang yang hidupnya tenang dengan proses pendidikan anak. Anak saya ada 4, Pak. Saya adalah orang yang termasuk tidurnya bekeruh. Orang gendut tuh kalau tidur bekeruh, Pak. Kata bini saya, kata saya dah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetapi tidur saya enak, Pak. Makan saya apapun umpamanya lauknya, lalu kalau tuh, Pak, itu maka badan bentuk ego. Jadi kalau ada orang nanya, Pak Ustadz, ngapo badanku gedangian? Maaf, saya masih dalam tahap pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya katakan tenang dengan anak saya sekarang ini tidak ada yang di rumah, Pak. Saya punya 4 orang anak sekarang ini, prosesnya tidak ada yang di rumah. Kami cuma 2 lagi tinggal di rumah itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa? Jiwa saya tenang, pemikiran saya tenang. Kenapa? Karena anak-anak saya semuanya saya titipkan ke pondok pesantren, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Disitulah letaknya tenang. Tapi kalau anak-anak kita itu masuk SMP, mohon maaf ini, masuk pendidikannya tamat SD umpamanya masuk SMP, Pak. Dari tamat SMP masuk SMK atau SMEA, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak dibelikan motor, dia tidak pergi sekolah. Kalau tidak dibelikan umpamanya motor yang agak bagus, dia tidak belajar, Bapak Ibu. Kalau tidak dibelikan HP yang mewah, dia tidak mau belajar, dia tidak mau sekolah. Macam-macam alasan yang digunakan oleh anak tadi. Supaya apa? Supaya menguras kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, ngumpul malam-malam di depan kantor KUA, di depan kantor camat, sehingga banyaklah besoknya saya melihat bekas-bekas apa namanya itu obat batuk itu komik. Ada komik, ada bodrek, kemudian ada speech apa, Pak, untuk yang menghidupkan lampu masuk dulu, spertus apa namanya, Pak? Botol spertus pun ada di situ, Pak, kelihatan. Saya mulai berpikir, ini setiap malam siapa yang makan obat batuk komiko yang sebanyak kau? Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Masih banyak lagi ditemukan ada botol minuman, Bapak Ibu sekalian. Tidak tahunya kalau minum di depan kantor KUA, Bapak Ibu. Tidak sadar lagi. Besoknya begitu saya mah, ya Allah, banyaknya lagi. Siapalah nan sakit kepala makan bodeh. Ada bekasnya di situ. Rupanya setelah saya pelajari, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rupanya ada komik, ada bodrek, ada apa namanya, sprite. Kemudian itu nanti akan dioplos, maka mereka akan minum yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Insya Allah
ketika kita menitipkan anak kita di pondok pesantren, maka anak akan terhindar dari hal-hal yang semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah rugi, Pak, nyokolahkan ke Al-Makiyah ini berapalah biayanya. Jangan nak hitung-hitung amat. Kalau tidak, ajar anak dewe centung. Nggak, Bang? Kalau tidak mau berugi mengeluarkan, kalau tidak mau berinvestasi, ajar anak dewe. Tidak pula diperintahkan ngajarkan anak itu orang lain umpamanya. Rasul tidak pernah perintahkan umpamanya ketika kamu punya anak maka sekolahkan anak kamu ke pondok pesantren. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi kalau kamu punya anak, didik anak-anak kamu itu kepada pendidikan agama. Perintahnya kepada siapa? Kepada kita orang tua yang punya anak kita, kok. Ini kadang-kadang bukan main. Anak dijentik di pondok pesantren, bukan main orang tuanya datang menyerang, Pak. Lapor ke polisi, diproses hukum. Gurunya, Bapak Ibu, itu makanya anak-anak sekolah kini banyak yang kurang ajar. Sudah ya? Oh belum? Saya pikir kode. Oh ya gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya kita baca umpamanya melalui media-media sosial, Bapak Ibu sekalian, ada seorang guru yang umpamanya itu memukul anak karena untuk mendidik. Kira-kira saya nanya nih, Pak, saya nanya, Bu, kira-kira guru itu menghukum anak itu karena benar atau salah? Karena salah, Pak. Saya dulu sekolah di pesantren, Pak, itu tongkat syekhnya itu, Pak, ada syekh kami itu Syekh Zainuddin namanya, tamatan di India, itu ujung tongkatnya itu, Pak, baja, Pak. Saya cuman waktu itu pergi buang hajat, kemudian pertukaran pelajaran, saya buang hajat. Kebetulan sebelum saya masuk, nyolah nunggu di pintu lokal itu. Akhirnya diskatonya lah saya udah masuk. Tanpa tanya-tanya, maka dihentakkannya tuh, Pak. Apa namanya tuh, ujung tongkatnya itu tadi. Tatahan napasku sesungguhnya, Pak. Tapi nak ngadu dengan orang tua seperti itu umpamanya, itulah ada rotan di rumah nunggu, Pak. Gitu. Ngaji pun malam, ngaji Al-Quran malam pamonyo diserahkan. Dulu kalau kita ngaji, Pak, diserahkan dengan guru ngaji itu dengan minyak lampunya, betul nggak, Pak? Dengan gula, dengan beras, betul apa tidak itu? Kemudian ada pula tuh rotannya. Kalau salah anak saya kok pukullah, tapi jangan sampai membahayakan. Itu ungkapan orang tua, Pak. Tapi coba kini, Bapak Ibu, disitulah rusaknya sekarang kebijakan pendidikan yang diberikan, yang telah dituangkan oleh penguasa-penguasa kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Akibatnya apa? Seorang guru sekarang ini hanya dituntut untuk mentransformasi ilmu pengetahuannya kepada anak. Yang penting guru sekarang ini bisa memenuhi beban kerjanya 24 jam selama 1 minggu atau 1 bulan umpamanya. Kalau sudah terpenuhi itu, Bapak Ibu sekalian, maka tugasnya berarti selesai. Anak-anak itu mau berilmu atau tidak, anak-anak mau berkarakter atau tidak, anak-anak itu mau mempunyai ilmu pengetahuan atau tidak, itu nggak ada urusan. Yang penting tugas saya selesai sebagai seorang guru. Tapi pondok pesantren, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adalah wadah untuk menciptakan karakter-karakter anak. Bagaimana anak bisa menghargai orang tuanya, bagaimana anak bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anak supaya dia nanti umpamanya selalu berbuat baik kepada kita sebagai orang tua. Di mana dididiknya, Bapak Ibu? Dididiknya adalah di pondok pesantren. Kalau di rumah, Bu, percayalah dengan saya, anak baru pandai jalan, tidak mau makan, apa strategi yang ibu lakukan supaya dia tidak tidur, supaya dia umpamanya tidak diam, supaya dia umpamanya tidak makan? Macam mana caranya, Bu? Kasih HP.
Betul Pak? Kasih HP Pak, hidupkan musik dangdut atau tripingan, atau umpamonyo hidupkanlah video-video ataupun film-film pendek, umpamonyo Upin Ipin, diam dewe lah gitu. Betul apa tidak? Kita dulu Pak tidak bisa seperti itu, dan alhamdulillah anak-anak saya Pak, kalau kamu sudah tamat pesantren, kamu mau kuliah kemana, aku HP. Sebelum tamat itu tidak boleh tubuh, cuman pakai HP kalau dia libur di rumah, pakai HP saya di rumah, atau uminya di rumah, pakai HP uminya di rumah. Tapi kalau na HP dewe, no way, nggak ada ceritanya. Jadi begitu. Jadi nanti Ustadz, kalau ada anak-anak ini atau orang tua yang minjamkan HP dengan anaknya, tangkap aja Pak Ustadz. Tangkap aja, kalau nggak mau dihibahkan umpamanya tokok dengan batu, tuh selesai. Ya gitu. Ini anak mau jadi orang hidup atau orang mati, kan itu tadi. Gitu Pak. Ini berproses Pak. Maka kita harus berinvestasi. Investasi Bapak apa? Investasi Bapak adalah anak-anaknya ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya jangan padakan pendidikan Anda cuman hanya sekedar tamat pondok pesantren Al-Makiyah ini. Kamu harus kuliah, harus tambah wawasan Anda ke perguruan tinggi. Mau kuliah di mana itu terserah, mana yang Anda pilih. Mau melanjutkan ke jenjang pendidikan perkuliahan yang bernuansa agama umpamanya silakan. Mau kepada umpamanya manajemen silakan, mau kepada hukum juga silakan, ada yang mau masuk bidan juga silakan, ada yang masuk kedokteran juga silakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya anak juga seperti itu. Kenapa demikian? Kalau di perguruan tinggi yang penting dasarnya dulu Pak. Pondasi kalau lah elok, bangunan katehnya elok juga. Betul apa tidak Pak? Tapi kalau pondasi rapuh Bapak Ibu, nak dibuat puluh 2 tingkat amro. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sebagai alumni pondok pesantren itu kalau kuliah itu tidak lagi menyusahkan orang tua. Oh harus seperti itu. Tamat pesantren itu tidak obatnya seperti batang ubi, kamano dicampaan hidup. Jadi begitu, dicampaan kata-kata nian hidup juga, walaupun pas-pasan hidupnya. Yang penting dia hidup Bapak Ibu sekalian. Itu kalau alumni pondok pesantren. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak menyekolahkan anak umpamanya ke sekolah umum, kemudian dia tidak pernah belajar agama. Oh pernah Pak Ustadz, karena ada guru agamanya, itu guru PAI Pak, guru pendidikan agama Islam, yang masuknya sekali seminggu. Itu kalau gurunya hadir. Kalau gurunya tidak hadir, maka seminggu itu udah ada anak belajar agama. Betul apa tidak? Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di pondok pesantren pagi dia sekolah, kemudian sholatnya didisiplinkan, kemudian ngaji lagi umpamanya. Makanya tadi saya sarankan kepada Pak Mudirnya, lebih baik supaya anak lebih mandiri. Nanti kata saya, jangan lagi yang laki-laki itu tinggal di asrama, tapi buatkan pondok-pondok yang teratur, sehingga nanti pondok ukuran 2x3 Pak. Jadi gitu. Nak dikatakan orang kandang kambing lah. Kami dulu juga seperti itu. Tapi akhirnya keluar dari situ, maka anak-anak didik itu nanti akan mandiri Bapak Ibu sekalian. Betul apa yang disampaikan oleh yang mewakili dari wali santri tadi. Apa Bapak Ibu? Kenapa anak yang berceramah di sini tadi, yang menyampaikan sambutan itu tadi lebih lancar daripada saya Pak? Itu karena apa? Karena berproses, karena dia dididik di sini. Tapi kalau tidak ada pendidikan di sini umpamanya, kalau dia di rumah, apa bisa seperti itu? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Ustadz Sofwandi ini bisa jadi KUA itu karena kuliahnya kuliah dewe,
Saya tidak tahu orang tua saya. S1 saya wisuda Pak Imam, itu tidak satupun keluarga saya yang ikut. Begitu saya pulang kampung, sudah saya lihatkan, aku foto wisuda saya sudah sarjana. Begitu. Laisal fata, tidak dikatakan seorang pemuda itu yang membanggakan orang tuanya, yang membanggakan keluarganya, tetapi yang dikatakan pemuda itu yang bisa mengatakan, koha sayo, yang bisa berbuat, itu baru dikatakan pemuda. Bagi anak-anak yang baru hanya menamatkan pendidikannya setingkat MTS ya, MTS, jangan sampai melanjutkan pendidikannya ke pendidikan umum. Kamu akan jauh lebih rugi. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya tanya, ini yang santriwati ini di SMP itu belajar tafsir? Tidak. Belajar nahu sorof? Tidak. Belajar kitab kuning? Tidak. Tetapi di pondok pesantren modern Al-Makiyah ini belajar matematik, belajar biologi, belajar PPKN. Semua yang dipelajari di sekolah umum itu akan dipelajari di pondok pesantren ini. Tapi tidak semua yang dipelajari di pondok pesantren akan diajarkan di pendidikan umum, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi gitu, harus bangga jadi anak pesantren. Oh begitu, harus bangga jadi anak pesantren. Kalau umpamanya ada jilbab yang hilang, biasa tuh. Kalau ada sandal yang raib, itu biasa juga. Kalau ada umpamanya baju yang berpindah tangan, biasa di pondok pesantren tuh Pak. Saya kalau lah pulang, pertama anduk setiap tahun beli tuh. Kemudian jilbab nambah. Yang kemarin jilbabnya mana nak? Entah kemana pikir. Ya tapi sudah lah Pak. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi begitu. Kalau kita ingin mempunyai anak yang berkarakter itu, Bapak Ibu sekalian, yang mempunyai akhlakul karimah, maka didiklah anak kita ke jalur-jalur yang sifatnya mendekatkan dia kepada agama, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pak Zikwan, Kades Kitolamo, begitu dia selesai masuk jabatannya Pak, langsung ada penggantinya Pak. Betul apa tidak? Langsung dilantik Bang. Tapi coba Pak Imam Jauhari kok dipanggil oleh Allah, kira-kira siapa nak gantikan beliau, model beliau ini? Coba awak nanya, carilah di Bapak lagi rantau api kok. Nah iya, model umpamanya Kori gitu tadi Pak, itu kalau memang adik-adik serius belajar dengan Kori gitu tadi luar biasa. Anda nanti bisa membaca bagaimana memelantunkan ayat suci Al-Quran yang indah dan enak didengar. Bagaimana nanti belajar berzanji. Beliau ini adalah pakarnya berzanji sebenarnya spesialisasinya. Bapak Ibu manfaatkan ini, Bapak Ibu sekalian. Saya minta kepada Ustadz, jaringlah umpamanya generasi-generasi ini, carilah suaranya yang elok. Inyo yang elok suara modal pertama dulu. Yang elok suara Pak. Tapi walaupun padeknya lah ilmunya, kalau suara dah elok, kalau awal suaranya baling, tetap akhirnya baling juga. Jadi gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terakhir ini saya akan menyampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Saya berpesan kepada kita para masyarakat, para orang tua ini. Rasul menyampaikan, izamata ibnu Adam ingkoto'a amaluhu ila min salasin. Kalau umpamanya anak cucu Adam itu sudah menghembuskan napas yang terakhir, kalau anak cucu Adam itu sudah isdaid, maka terputus sekalian amalnya. Tidak ada orang mati sholat, tidak ada orang yang sudah meninggal dia berinfak sedekah. Betul apa tidak? Kalau ada orang yang sudah kita antar ke kuburan tuh, kemudian besok masih kita lihat dia sholat subuh, saya yakin dan percaya masjid itu tidak akan bertunggu lagi Pak. Tapi bagaimana Bapak Ibu sekalian? Terputus sekalian amalnya, kata baginda Rasul,
stoplah sampai di situ. Kecuali yang tinggal cuman 3 yang kita harapkan, Pak, yang harus selalu mengalir nanti ketika kita sudah bercampur jasad kita dengan tanah, ketika kita sudah berada di liang lahat, Bapak Ibu sekalian, maka 3 kolah lagi harapan yang akan muncul hadir selalu, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama kata baginda Rasul, sedekahun jariyah, sedekah yang kita berikan secara ikhlas, yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian bisa bermanfaat bagi orang banyak, Bapak Ibu sekalian. Maka itu dikatakan sedekahun jariyah. Macam mana contohnya, Pak Kua? Kan gitu umpamanya. Contoh, Bapak belikan 1 sak semen umpamanya untuk pembangunan pesantren ini. Ketika Bapak nanti hidup dan sudah mati, pahalanya pasti akan tetap mengalir, Bapak Ibu sekalian. Walaupun umpamanya tidak akan pernah mengurangi pahala orang yang berada di pondok pesantren ini. Kita berikan 1 contoh, sumbang sedekah kita. Setiap kita ke masjid kita berikan sedekah umpamanya, apakah 1.000, 2.000, tapi dengan syarat, dengan niat yang ikhlas, maka setiap orang yang beribadah di masjid itu, Bapak Ibu, yang kita ikut membangunnya, maka pahalanya pasti akan tetap mengalir kepada kita sampai selesai, sampai hilang, sampai habis masjid atau bangunan yang kita bantu itu, Bapak Ibu. Model itu kalau mau beramal cerdas, Bapak Ibu sekalian, jangan jadi orang pilih, jangan jadi, tahu orang pilih, Pak? Kikit, keket, apa lagi? Loke. Kata kami orang Padang tuh pilih balapi namanya, Pak. Itu tuh, Pak. Lah pilih balapi pulau. Itu dah ada lagi di atas itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingat, Bapak yang punya batang sawit, Bapak yang punya batang parah, jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang kikir, Bapak Ibu sekalian. Ingat bahwa yang menghidupkan sawit, bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Agak kurang baling. Suaranya tuh ya. Saya pernah juga jadi kori, Pak. Walaupun dulu hanya sekedar juara 1 di RT saya tuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lakum bal huwa syarrul lakum sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat kikir, kamu mempunyai sifat bakhil, dan sifat kikir dan bakhil itu yang terbaik menurut kamu. Bal huwa syarrul lakum, bahkan itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka Allah nanti akan kalungkan harta yang kita kikirkan itu nanti di hari kiamat. Kalau banyak batang sawitnya dan tidak mengeluarkan zakatnya, batang sawit itu dikalungkan oleh Allah. Wah, ketua yayasan Al-Makiyah banyak kebun sawitnya umpamanya, untuk bangun pesantren pula. Kan gitu umpamanya. Banyaknya ke situlah. Tapi tidak ada galonya. Nak galonya apa pula makan beliau tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua yang akan mengalir itu nanti apa? Ilmu yang tafa'u bih. Anak-anakku sekalian, ilmu yang kita ajarkan, ilmu ini untuk guru-guru nih, untuk ibu-ibu, ustadz dan ustazah. Tidak ada tempat bagi Anda nanti di akhirat kecuali surga yang sudah menunggu Anda, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa? Karena Anda sudah mengajarkan kepada masyarakat satu alif saja yang Anda ajarkan kepada anak-anak didik, maka itulah nanti yang akan menjadikan wasilah, yang menjadikan jembatan bagi Anda untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Kemudian yang ketiga yang akan selalu mengalir itu apa Bapak Ibu sekalian? Yang akan selalu mengalir itu adalah doa para anak-anak yang soleh. Untuk menjadikan anak yang soleh itu tidak bisa dengan bin salabin abragadabra saja Pak. Saya kalau memberikan materi kursus calon pengantin di kantor KUA itu, kau pikir nak dapat anak-anak yang soleh itu umpamanya cucuan bendo tu lahir sesuatu jadi orang kemudian jadi anak soleh langsung materi itu tidak, kata saya. Tentu dari bibitnya harus yang elok, iya Pak. Sawit tuh kalau nak elok buahnya Pak, bibitnya juga harus elok. Iko bibit, tentulah iyo. Sudah itu nanti, ini mohon maaf nih Pak, itu laki-laki nih. Kadang-kadang kalau mau buang hajat, mau kencing, mohon maaf ini, sabale dengan kepala. Kita mau buang air kecil umpamanya kadang-kadang kalau di perjalanan tengok kiri kanan muka belakang tidak ada orang umpamanya tembak, jentik-jentik dikit, masuk pula, kan gitu umpamanya. Sampai di rumah minta dilayani dengan istri. Ini mohon maaf ini, minta dilayani dengan istri Pak. Di ujung bendo tuh masih ada najis. Kemudian nanti tempat keluarnya sama Pak. Maka keluarlah sperma dari situ, air yang suci. Kemudian kalau itulah nanti yang akan menjadi janin Bapak Ibu, maka bercampurlah sperma itu dengan najis Bapak Ibu. Kalau anak itu lahir nanti umpamanya jadi Abu Jahal, itu jangan menyalahkan anak. Siapa yang ajarkan model itu? Siapa yang buat model itu Pak? Bapak hari gitu. Jadi menjadikan anak yang soleh, mendidik anak ke pondok pesantren itu merupakan proses dan langkah awal bagi kita untuk mendapatkan anak-anak yang soleh. Saya yakin anak-anak pondok pesantren Al-Makiyah ini kalau disuruh berdoa Bapak Ibu, sepanjang kata kami di Padang tuh, sepanjang tali baru bisanya tuh Pak. Saking panjangnya doa, lah susah lo untuk memberhentikan kadang-kadang. Nan takut dak tukang pula memberhentikannya. Mulai tukang berhentikan dak tukang. Nah ini. Nah Bapak Ibu sekalian, doa anak yang soleh. Jadi peringatan Allah kepada kita apa Pak? Peringatan Allah kepada kita. Wal yakhshal lazina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita takut kata Allah. Ketika kita mati nanti akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah di hadapan kita, di belakang kita Bapak Ibu. Lemah apanya? Lemah keimanannya, lemah amal ibadahnya, lemah ilmu pengetahuannya, apalagi lemah ekonominya Bapak Ibu sekalian. Solahul ummati bil ilmi wal mal, kata baginda Rasul, umatku itu akan sejahtera apabila ditopang dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi yang mantap. Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ada manfaatnya bagi anak-anak yang diwisuda tadi. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.